Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revido Yoga Suryanata. NIM saya 0507379903 T Tarakan, Kalimantan Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 pada mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Web menggunakan framework Vue.js. Pada tugas ini saya diminta membuat 2 halaman aplikasi, yaitu halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order, dengan memanfaatkan konsep-konsep dasar Vue seperti data binding, directive, computed properties, methods, watchers, awatchers, filtering, sorting, validasi form, dan juga penggunaan det dummy dari file JavaScript. Video ini saya jelaskan runtut mulai dari tujuan aplikasi, struktur file, halaman stok, halaman tracking, sampai implementasi teknis di dalam script. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah membuat sebuah simulasi sistem pengajar. Aplikasi ini tidak memakai database, semuanya murni menggunakan data dummy dari file data bahan ajar JS. Dosen meminta untuk menampilkan daftar stok, menambahkan data baru, melakukan filter, sorting, menampilkan status stok berdasarkan QTA, serta menyediakan halaman khusus untuk membuat dan melihat delivery order beserta riwayat pengirimannya. Dengan demikian, aplikasi ini berfungsi sebagai simulasi sederhana dari modul Sita di lingkungan UT. Sebelum masuk ke penjelasan hasil, saya tunjukkan dulu struktur folder yang saya gunakan. Di sini saya sudah membuat foldernya, yaitu di sini tugas Vue Sita. Terus masuk ke VS Code-nya. File open folder. Kita membuat filenya index HTML, stok HTML, tracking, file, CSS. Saya akan menjelaskan beberapa file di sini. Indeks HTML berfungsi sebagai halaman utama navigasi. Stok HTML itu menampilkan modul stok bahan ajar, tracking apps HTML, tracking HTML untuk modul DO, folder JS, berisi kode Vue masing-masing halaman, dan data bahan ajar JS ini untuk file yang berisi data dummy seperti stok, paket, kategori, hingga ekspedisi. Baik, saya akan memasukkan kodenya di stok HTML. HTML. Setelah itu masukkan di
dan CSS-nya, adanya body. Setelah itu masuk ke data bahan ajar. Sini kita akan mengetik data bahan pbd list. Setelah itu masuk ke stok HTML. Setelah itu masuk ke stok HTML, saya akan mengetik kode. Setelah itu masuk ke JS stok app. Kita masukkan kodenya new view lanjut ke provinsi HTML. Saya akan memasukkan untuk setelah itu masuk ke tracking app. Yes.
Sekarang saya akan masuk ke halaman stok bahan ajar. Pada halaman ini saya akan menampilkan tabel stok, kemudian menyediakan fitur. Seperti ini halaman stok bahan ajarnya. Filter UT-nya di Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Reordernya, set by-nya, naik turunnya. Filter UT daerah adalah yang dependent, artinya muncul berdasarkan UT daerah yang dipilih. Ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Reorder adalah yaitu menampilkan item yang stoknya di bawah safety atau yang stoknya habis. Berikutnya sort by-nya atau sorting berdasarkan judul, jumlah stok atau harga. Terus edit quantity-nya ada naik dan turun. Dan di sini ada reset atau hapus data. Ini semua dilakukan menggunakan directive view seperti vModel, v-for, v-if, dan v-html. Directive view yang digunakan adalah vModel untuk mengikat input user seperti QTA, kategori UT, daerah, dan form tambah data. V-for untuk menampilkan daftar bahan ajar dalam bentuk tabel. V-if, if, v-else contohnya untuk menunjukkan status stok aman, menipis, atau kosong. V-html untuk menampilkan catatan yang mengandung tag HTML. Direktif-direktif ini menunjukkan bahwa aplikasi berjalan secara reaktif. Setiap perubahan data langsung memperbarui tampilan. Selanjutnya, filtering dependent option. Pada bagian filter, saya menerapkan dependent dropdown, yaitu daftar kategori yang hanya muncul setelah UT daerah dipilih. Ini dibuat menggunakan compute property bernama kategori option. Compute akan mengecek data stok dan menyaring kategori yang benar-benar tersedia di UT tersebut. Kalau UT tidak dipilih, kategori akan tampil default. Ini menjawab salah satu indikator penilaian bahwa tugas harus memakai compute property secara tepat. Terus masuk ke filter sort dan status. Compute property utama adalah filter and sort. Di dalamnya saya gabungkan filter UT, filter kategori, filter reorder, sorting berdasarkan pilihan user. Dengan cara ini saya tidak pernah mengubah data asli. View hanya menampilkan hasil dari compute untuk kolom status stok. Seperti ini contohnya. Di harganya ini bisa naik turun. QTA-nya menipis. Dan status ini diganti warna menggunakan kelas di CSS. Di halaman stok, QTA bisa diubah langsung dari tabel. View akan otomatis memperbarui data karena vModel terhubung ke objek stok. Untuk tambah data, saya membuat form sederhana yang memiliki pengecekan. Kode tidak boleh kosong. Ini. Judul tidak boleh kosong. Kategorinya harus dipilih. UT daerahnya harus dipilih. Jika semua valid, data baru ditambahkan ke array stok. Jika tidak valid, akan muncul pesan error. Ini menunjukkan penerapan form validation sederhana. Lanjut menggunakan watchers. Tugas meminta minimal 2. Saya menggunakan watcher 1 filter IPBJJ. Ketika user mengganti UT daerah,
Otomatis kategori direset. Ini mencegah filter menjadi tidak sinkron. Watcher 2, filter and sort. Watcher ini memantau perubahan data yang difilter. Jika list berubah, aplikasi bisa mencatat perubahan. Misalnya logging untuk kebutuhan UX. Dengan ini syarat Watcher dalam penilaian tugas sudah terpenuhi. Baik, saya akan mencontohkan halaman stoknya seperti ini. Pilih Jakarta. Terus kategorinya masuk ke MK wajib. Ini maunya stok safety. Dengan semua fitur ini, halaman stok sudah syarat seluruh kriteria tugas. Setelah itu masuk ke halaman tracking DO. Halaman ini dirancang untuk membuat DO baru, menampilkan daftar DO, menampilkan detail DO, dan menambah event perjalanan paket. Nomor DO dibuat secara otomatis menggunakan format. Contohnya DO 2025, formatnya DO, buka kurung tahun, tutup kurung minus, buka kurung nomor urut, tutup kurung. Ada beberapa fitur penting di fitur tracking DO, yaitu auto generate nomor DO, view mencari nomor DO terakhir, lalu menambah angka secara otomatis. Detail paket ditampilkan otomatis saat paket dipilih. Ini memanfaatkan compute property select paket. Total harga otomatis mengikuti paket. Ada watcher untuk paket kode yang langsung mengupdate total. Tambah riwayat perjalanan, user dapat menambah event seperti tiba di hub, dalam pengiriman, dan lain-lain. Data ditampilkan menggunakan tabel dan pivot. Semua DO tampil rapi dalam tabel. Setelah itu saya akan membuat contohnya. Pertama isi name. Nama. Terus ekspedisinya kita pilih regular, pilih paketnya. Setelah muncul detailnya, tambah DO. Dengan ini seluruh fitur tracking DO sudah berjalan sesuai instruksi tugas. Demikian praktek saya. Sebagai penutup, aplikasi ini sudah mencakup semua fitur yang diminta dalam tugas praktik 2, mencakup 2 halaman berbeda dengan fungsi manajemen stok bahan ajar dan tracking pengiriman barang. Proyek ini membantu saya memahami bagaimana Vue.js bekerja, bagaimana menyusun data, memanfaatkan compute, watchers, hingga membuat interaksi pengguna yang reaktif tanpa harus menggunakan back-end. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan saya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana aplikasi Vue.js ini bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.